Action. Oke, Kalisa, kan setiap apa yang kamu kenakan, apa yang kamu pakai dan kamu posting menjadi viral. Kemarin kan berhijab, ya kan? Berhijab. Viral lagi, disandingkan dengan Mira Hayati, ya kan? Nah ini kamu menanggapinya seperti apa sih? Mungkin darinya awalnya menghujat kamu dengan mungkin maaf ya tanda kutip perlakuan kamu, ya kan, bisa dibilang kamu perebut. Dan sekarang jadi kayak setiap yang kamu pakai tuh jadi di Trendsetter. iya trendsetter. Gimana ya kamu menanggapinya itu, senang atau gimana nih? Seperti Happy apa? aja kalau buat untuk menghibur para pemirsa ya. Tapi emang kamu ada ide-ide sengaja atau maksudnya coba pakai Nggak gitu, ada, seperti apa? nggak ada yang digimik-gimikin apa gimana, nggak ada. Karena emang kan baju kan dulu kan kecil-kecil kan gitu, sekarang kan harus tampil lagi nih di depan kamera, ya kan harus rapi. Bingung cari baju di mana, udah ke Jum Collection aja. Dia emang bajunya khusus yang big size sama custom gitu. Nah, mungkin ada perbedaan nggak sih cara berpakaian kamu dulu yang satu Jelas, kalau dulu sekarang, buka-bukaan. iya. Gimana Kalau nih sekarang nggak bisa, Kenapa? nggak mau, Nggak pede atau seperti apa? nggak pede, nggak mau. Even kurus pun udah nggak mau lagi. Alasannya kenapa? Nggak mau. Apa Udah punya karena anak demi dua, anak? malu. Mbak. Berarti salah satu faktornya kamu berubah penampilan kamu karena kamu sekarang udah menjadi seorang ibu. Betul. Menjaga martabat anak kamu juga. Iya betul. Ya kan? Mungkin kan sekarang dandanan kamu setiap keluar terlihat kayak colorful, gonjreng nih. Ya Iya kan? dong, biar hatinya juga colorful. Ini pemilihannya sendiri, kamu sendiri yang memilih atau memang ada fashion stylist nggak sih? Kamu cocoknya pakai ini, kamu cocoknya pakai dia. Ada sih ini apa namanya, si Sepski kan, si Choi, apa namanya, dia biasa megang Mami DP, apa namanya, Sibat gitu, Kasibat gitu. Oke, Kalisa, kan biasanya orang berbadan besar itu suka kurang pede nih memakai baju-baju colorful yang berwarna, yang menampilkan bentuk tubuhnya lah, karena nggak pede Tapi kan. bukti bagus aja kan? Iya. Ini Bener kamu nggak? gimana nih? Maksudnya pertama kali kamu untuk memakai yang colorful emang pilihan kamu atau ini tuntutan gitu? Nggak tuntutan, pilihan aja. Karena warna-warna kayak gini emang lagi musim juga kali. Masa perempuan gemuk identik dengan item-item terus sih? Nggak seru gitu dia. Kamu sendiri untuk kan dari rambut juga hairstylistnya seperti apa nih? Mungkin nih tadi kan kamu- Hairstylistnya mah ini Tiamora, makeupnya Mia. berarti kamu Amia. setiap keluar berpergian atau ini Tergantung selalu- acaranya apa sih. selalu nyewa MUA atau kamu makeup sendiri? Kadang makeup sendiri gitu. Tapi kalau misalkan memang kebutuhannya harus pakai MUA, ya MUA tergantung budget lah. Kalau podcast kan ada budget ya gitu. Ini ya MUA ya, atau ke TV gitu kan. Kak, mungkin kakak dengan berpenampilan kayak gini mau ngasih lihat nggak sih sisi Lisa yang gue ini sebenarnya nggak kenapa-napa loh, walaupun terhadap RK gitu kan, nggak mau dilihat susah atau misalnya ya lu mah cuma pansos, ternyata bisa loh gue lebih tampil kece sama gitu kan seperti beliau. Kalau tampil kece dari dulu. Kalau saya nggak kece dia nggak suka. Bener gak? Bener gak? Kan gitu. Chris, pembencimu kan dulu banyak ya, bilang pas-pas segala macam. Tapi sekarang kalau kita lihat kan sudah mulai berbalik. Bahkan ada yang bilang si Pinky segala macam gitu kan. Torrent Pink. Iya, enggak bukan turun pink, maksudnya mereka sudah mulai ngeliat, ih lucu ya sekarang begini ya, pakai baju begini ya gitu loh. Kamu ngerasa gak sih Bang, pada akhirnya waktu yang akan menjawab semua kebencian mereka terhadap kamu? Kan memang gitu ya, biasanya orang dihujat dulu. Tapi kan netizen ini kan smart kan, lama-lama menilai dia gitu. Bahkan kamu mereka kadang-kadang melihat untuk jadi patokan untuk pakaian baju tuh untuk yang kayak kita ya, jumbo ini ya gitu kan. Ke kamu gitu, ih lucu ya begini. Iya harus pede. Tau nggak kalau misalkan emang gemuk gitu ya, terus pakai baju yang colorful, terus pembawaannya pede, jadinya kelihatan kita cantik tau. Bener deh, itu bener. Dan kamu ngerasa gak sih kamu menjadi inspirasi
pada akhirnya bagi orang-orang yang gemuk harus pede. Iya. Iya, karena kan aku ngeliat beberapa tempat kok kayak gue, ini bajunya kayak gue gitu kan. Dia bilang iya aku ngikutin Kalisa gitu kan. Ya nggak apa-apa. Berarti kamu memang dari awal pas kamu sudah mulai lebar, kamu memang untuk membangun percaya diri itu seperti apa sih? Kan mungkin kan pasti ada rasa insecure dari dulu yang mungkin seksi, sekarang jadi keluar tiba-tiba. On the way seksi lagi. Udah bariatrik. Ke KL jauh-jauh perut gue udah di seset. Gak bisa makan yang macem-macem. Gimana? Cukup sulit nggak sih? Setelah kamu bariatrik kan banyak banget tuh Bariatrik PR-nya. positifnya itu nih ya, bariatriknya thank you banget nih dokter Gofar nih, Gofur dokter Gofur ya, itu bener-bener jam terbang gak tuh, jam tidur teratur ya. Udah gitu katanya kan mencegah diabetes, kebetulan kan memang keluarga pun ada keturunan diabetes kan, alhamdulillah kencing manis dan segala macam, pokoknya lebih sehat lah mbak, badan terasa lebih ringan. Ini kan juga udah turun 12 kilo gitu. Ini tadinya nggak muat nih blazer gini. Ya kan ini lihat kelihatan nggak V-shape nggak tahu sih kalau di ini di Kelihatan. Betul sih. gitu. Jadi kamu puas nih setelah kamu kemarin bariatrik? Kalau iya puas, cuman itu ya nggak bisa makan yang berlebih, kalau nganter sorry ya keluar lagi. Oh, itu akan Gitu. keluar sendiri. Itu dengan sendirinya. Nggak nerima lambungnya. Oke, kamu di sisi hopeless gak? Hopeless gini. Ya Allah, emang buat kembali seperti dulu butuh perjuangan. Kayak diem gini, Tuhan nggak bisa makan apa-apa, sedangkan yang lain lagi pada makan gitu ya. Gue ngapain ya? Jadi kamu kayak kan biasanya kalau orang yang udah berpostur tubuh besar kan jadi tahu makannya kan pasti ada lebih kan. Nah, kamu menahan itu seperti apa gitu kan? Pasti Sudah tetap tertahan ada di- alami karena lambungnya udah dipotong. Ya jadi 15% khususnya dipendekin gitu. Jadi emang udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Mungkin yang di otak tuh pengen ini itu pas masuk ya Allah udah nggak bisa. Sedih nggak? Nggak sedih, happy lah kalau tiba-tiba cobain baju muat kan happy-nya di situ. Berarti godaan terbesar itu melawan hawa nafsu ya. Ini Mindset, iya kan? ini mindset. Tapi kan lambungnya udah nggak bisa, udah nggak terima. Tapi kamu olahraga juga nggak sih? Karena kan dokter Gofur mengatakan Lisa Harus olahraga. harus tetap berolahraga untuk kembali mungkin 70% bisa kembali ya kan, target olahraga, makan tetap dijaga. Kamu sendiri sudah menjalankan itu apa belum? Kalau olahraga belum ya, karena belum lepas jahitan. Mungkin nanti kali bulan depan baru kita Muay Thai kali ya, boxing kali ya, seru ya. Enggak, tapi emang aku dari dulu sukanya emang Muay Thai karena gerak semua gitu loh. Yang kamu rasa sekarang udah dengan 7 turun berapa? 12 kilo. 12 kilo. Yang kalau kamu lagi ngaca, yang paling kalau lihat ya, bagian mana nih? Lu gila, bener kata gue. Aduh, happy sampai loncat-loncat ya kan. Kata laki gue gini, hati-hati jahitan. Oh iya benar. Yang paling kamu rasain luasa pada akhirnya setelah turun 12 kilo tuh di mana sih, bagian mana sih? Dan itu menjadi favoritmu? Kalau kata orang itu sih dari muka ya, leher udah ada. Kalau dulu kan nggak ada kayak kodok. Ya. Kalau sekarang udah ada. Terus udah gitu. Kalau aku ngeliatnya sih ngaca tuh emang udah kecil aja gitu. Udah L tuh masuk, udah size L tuh udah masuk gitu. Target kamu sendiri sampai berapa? 55 aja lah. 50. Sekarang berapa kilo lagi nih menuju target? Berapa? 87 kurang 55. Cepet tahu kalau bariatrik mah. 32 kilo. Cepet nurunin puluhan kilo itu cepet. Mungkin Selin udah komen ya sih ketika melihat Enggak, Selin nggak ngerti. belum paham ya. Cuman dia kan dulu kan aku kan belum extension kan. Sekarang rambut udah di extension. Pengen dikepang dong mami, pengen apa gini. Ini tuh ini punya Selin. Oh iya. Itu biasanya Itu kamu sendiri ya. Dipakai aja mamanya. Ya kan, tadi mau pakai pita-pita terus gue dikatain orang ODGJ takut. Tapi Les gini Les, ada sedendam nggak? Dendam baik gitu ya. Lo lihat ntar ya kalau gue udah kurus ya. Lo lihat lo ya. Ada Iya pembuktian pasti sendiri kalau nggak? itu mah
pembuktian aja. Untuk siapa kamu rasa dendam itu? Maksudnya dendamnya gini loh bos, bukan dendam jahat. Ya maksudnya. ngatain lah, Lo lihat netizen kalian. gitu kan. Mungkin ada pembuktian juga buat AA. Apa itu dia? Jenis apa? Sejenis apa? Sumpah ya, gue tuh nggak pernah nyenggol-nyenggol itu orang, bisa lihat. Tapi dia setiap hari story-nya ngomongin gue mulu. Ya kan, udah. Ampun. Pernah nggak lihat story aku ngebahas yang nggak ada Oh, nggak sama pernah. sekali? Kamu sendiri hubungannya emang udah enggak? Udah maksudnya kan ini dia kemarin sempat menjadi saksi juga kan. Sekarang kan terhenti nih. Mungkin ada pernah negor dia nggak sih atau gimana? No comment, terserah dia mau ngapain, kok terserah aja. Publik pun bisa, maksudnya netizen juga bisa nilai gitu. Si Lisa gak ngeladenin ini orang gitu loh. Tapi orang ini selalu nyenggol-nyenggol, ya biarin aja. Apakah justru dia jengkol tuh supaya dinotis sama kamu? Nggak bakal gue notice sampai kapanpun. Orang tuh goblok nggak, mbak. Aku yang bikin kayak sakit mental atau maksudnya mendingan gak usah dilihat gitu loh. Hidup happy aja gitu loh. Mau dia fitnahannya kayak apa, gimana, cara ngejatoin saya gimana, biarin aja gitu loh. Ngaruh ya? Nggak ngaruh, tuh juga masa lalu dia lebih buruk daripada gue. Oh iya. Iya, sepupunya yang cerita sendiri. Berarti kamu udah nggak peduli ya? Dan Nggak peduli, masalah perihal dia mah nggak sama sekali peduli. berarti kamu cukup pintar untuk tidak mengasih ruang pada AA biar tidak menjadi pansos juga atau seperti apa nih? Aku nggak bilang dia pansos ya, tapi kalau misalnya tiap hari ngebahasnya LM itu apa? Logam mulia. Nah, iya bisa Mungkin jadi. iya emas. Emasnya. Karena kamu emas kali ya. Oh LM. iya benar. Kan Tuh LM. baju emas. Menggeralep tuh kan. Tapi kalau misalkan berudulan nih bisa dijual. Ini juga bisa dijual. Kamu sendiri sekarang kayaknya terlihat berbeda ya dengan Lisa yang di awal muncul, yang mungkin banyak tekanan, ya kan, banyak ketakutan lah, ya kan, akan Sudah berdamai, Mbak. Sudah Iya, mulai dan berdamai. Dan sekarang lebih cheerful, lebih kayak bodo amat lah. Sudah mulai berdamai, sudah mulai ya bisa dibilang bodo amat lah gitu. Karena gini loh, aku fokus ke memperjuangkan hak anak. Untuk yang tokoh-tokoh ini yang nggak, maksudnya nyenggol-nyenggol, udahlah biarin aja, terserah gitu. Kalau emang itu bikin dia happy ngebahas, udah terserah gitu. Justru mereka yang sedang Tapi aku pansos suka ya? loh, apa namanya, yang suka bikin konten-konten lucu tentang aku tuh aku repost Oh, gitu. kamu malah Iya. menghibur kamu ya? Malah menghibur. Karena kamu sudah berdamai dengan keadaan ya. Iya gitu. Walaupun itu menjadi kayak satu bulian mungkin buat orang-orang, tapi itu hiburan buat kamu. Hiburan aja, dibuat lucu-lucuan aja. Berarti udah sampai tahap situ, dan tahap udah peduli. Udah nggak peduli. Berarti fokus kamu sekarang Memperjuangkan hak anak itu udah pasti. Langsing lagi, glow up lagi, berkarya kita, cari cuan kita yang banyak, berbisnis banyak-banyak. Dah. bisnis kamu sekarang Hidup pajamas ya? Pajamas, ada juga adalah belum apa namanya, aku nggak bisa sebutin karena mayoritas customernya emak-emak, nggak bisa, karena bisnis ini keluarga. Mungkin ada bisnis lagi yang kamu pengen jalanin nggak sih? Insya Allah ada. Dari mana nih bisnis? Segi apa nih? Oh, pajamas kan udah- Pastry, Pastry. Emang kamu suka membuat kue atau seperti apa? SMK, tabuga. Ini tukang masak, walaupun gue lentik begini, kalau udah masuk dapur potong ini. Oh, bisa ya? Semuanya bisa. Elsa sendiri pernah kamu masakin nggak? Ya Allah, masak di mana? Kan nggak bisa. Kita ketemu di Palembang, di Windam, dia juga nggak ada nanyanya. Ya kali kan bawa makanan di poli. Nggak pernah, tapi pernah itu pizza, bawahnya ada duit. Wow. Kirimin dari dia. Oh, Dari Fairmont, Jakarta. Berarti Pak RK belum nyobain masakan kamu dong? Hmm? Pak RK belum nyobain Rugi. masakan kamu? Oh, kayaknya pernah aku kirimin brownies deh sekali dulu. Buatan tuh. kamu? Iya pernah. Makasih ya udah ingetin. Iya. brownies. Iya. Oh, kue itu buatan tangan kamu sendiri? Wow. Kamu Kata kirim ke buka. Bandung. Kamu kirim kemana?
Ada dia lagi tugas waktu itu di Jakarta. Terus responnya dia apa nih setelah mendapatkan brownies Happy. dari kamu? Enak atau seperti apa? Enak gitu kan, karena bukan beli kan, dibikin dengan cinta kala itu. Kala itu ya. Kala itu dengan penuh cinta membuatkan brownies, ya kan? Mungkin kalau kamu Panjang, apa sih yang pengen kamu masukin? Kan dia itu dia yang modalin semua, apa tuh beli baking, apa namanya, microwave-nya, apa segala macam gitu. Oh, dimodalin dulu karena kamu hobi masak, dia tahu ya. Udah deh aku kirimin gitu. Ceplosan kan ini dari media mana? Oke,